Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Wasatiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Wasatiyah. Wasatiyah atau moderasi dalam Islam sebenarnya bukan hal yang baru dan sangat lekat dengan ajaran Islam. Gerakan Wasatiyah sudah menjadi agenda dakwah Islam, mulai dari masa awal pembentukan atau ta'sis Islam, masa perkembangan atau tatwir, sampai dengan masa modernisasi atau tahdits Islam. Pertama, masa pembentukan atau ta'sis. Dalam sejarah awal pembentukan Islam, beberapa penggalan sejarah memperlihatkan bahwa Nabi banyak mengedepankan jalan tengah dan perdamaian kepada pihak-pihak yang sebelumnya memusuhinya. Salah satu di antaranya adalah pada Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah. Dalam Piagam Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan beberapa suku dan komunitas Yahudi. Nabi mencontohkan bagaimana ia mengedepankan kebersamaan ketimbang memaksakan ajaran Islam kepada penganut agama lain. Nabi menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat seluruh agama. Di zaman itu, tingkat toleransi seperti yang Nabi contohkan adalah sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi modern pertama yang jauh lebih maju dari zamannya. Demikian juga pada saat Nabi kembali ke Mekah yang dikenal sebagai peristiwa pembebasan Mekah atau Fatu Makkah. Nabi tidak membalas perlakuan penduduk Mekah yang pernah mengajar dan ingin membunuh dia para pengikutnya. Nabi yang menaklukkan Mekah justru dengan besar hati memaafkan mereka. Kualitas yang sama juga tampak di masa pengganti Nabi atau Khalifah seperti yang ditunjukkan di era Umar bin Khattab. Pasca menaklukkan Yerusalem, umat Kristen Yerusalem sempat mengira bahwa Umar ingin melakukan sholat di gereja mereka yang paling suci, yakni sebagai simbol penyerahan dan kemenangan Umar bin Khattab. Tetapi kenyataannya, Khalifah Umar justru menolak. Ia bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadah masing-masing dan berharap mereka bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Kedua, masa perkembangan atau tatwir. Pada masa perkembangan Islam, kualitas wasatiyah juga terlihat pada masa Umar bin Abdul Aziz. Di masa kekhalifahan Bani Umayyah ini, terjadi tegang antara tiga kelompok Islam yang berbeda memandang kekhalifahan pasca Nabi. Kelompok pertama adalah kalangan Umawi yang merupakan kelompok kerabat dan pendukung Umar bin Abdul Aziz. Mereka hanya mengakui tiga khalifah, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kelompok kedua adalah kelompok Khawarij yang hanya mengakui dua khalifah, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Khawarij tidak mengakui kekhalifahan baik Ali bin Abi Thalib maupun Utsman bin Affan. Dan kelompok ketiga adalah Syiah Rafidah yang hanya mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini tidak mengakui ketiga khalifah lainnya, baik Abu Bakar, Umar bin Khattab, maupun Utsman bin Affan. Tetapi demi menjaga keutuhan umat Islam, Umar bin Abdul Aziz tidak hanya memihak pada sikap kaumnya atau kalangan Umawi dan Khawarij, tetapi juga mengakomodir keyakinan Syiah Rafidah. Ia merehabilitasi nama Ali bin Abi Thalib dan menegaskan bahwa ia juga adalah khalifah yang sah. Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa ada 4 khalifah setelah Nabi, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah inilah yang kemudian populer sebagai Khulafa Rasyidin. Demikian juga di masa dinasti Utsmani. Sikap wasatiyah terlihat dalam pemerintahan dinasti ini. Untuk menjaga keharmonisan dan kekhalifahan, dibuat sistem sosial yang bisa melindungi serta menjamin kebebasan dan kehidupan beragama yang disebut sebagai milad. Milad adalah sistem yang dibangun untuk komunitas beragama yang berbeda, seperti milad Yahudi, milad Armenia, milad komunitas Ortodoks Timur, dan termasuk juga untuk umat Islam. Persoalan internal dalam tiap milad dapat dikonsultasikan kepada sultan selaku pemimpin kekhalifahan untuk diselesaikan bersama. Dengan begini, keharmonisan antar umat beragama terjaga satu dengan yang lain. Ketiga, masa modernisasi atau tahdits. Memasuki era modern abad ke-19, beberapa wilayah yang semula didominasi Islam ditaklukkan oleh Eropa. Kekalahan ini menyadarkan dunia Islam bahwa mereka sudah tertinggal oleh Eropa. Kekalahan umat Islam dari Eropa membangunkan mereka bahwa Eropa yang dulu tertinggal dan banyak belajar dari dunia Islam, kini lebih maju dan memiliki peradaban yang lebih modern. Kunci modernitas tersebut adalah kemajuan Eropa dalam ilmu pengetahuan yang sudah melampaui dunia Islam. Namun demikian, kekalahan ini disikapi dunia Islam secara moderat. Sikap wasatiyah dunia Islam ditunjukkan salah satunya dengan melakukan modernisasi. Umat Islam tidak merasa malu mempelajari pengetahuan yang berkembang di Eropa, bahkan belajar di sana. Dari gambaran ini, jelas bahwa moderasi adalah sifat yang sejak awal diajarkan dan terus hadir di dalam ajaran Islam. Sehingga memang sudah sewajarnya jika Islam dipahami sebagai agama yang moderat. Islam wasatiyah, Islam moderat. Nah, pemirsa Ensiklopedia Wasatiyah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.